Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedek Kurniawan. Kali ini kita akan unbox paket yang reviewnya lumayan bagus di marketplace, yaitu sebuah TWS yang kata orang ini sangat layak untuk dibeli karena kualitas dan harganya yang cukup menarik, sehingga di berbagai marketplace itu biasanya terjual sampai 1000-an ke atas, saking lakunya nih TWS. Mari kita buka aja ya TWS ini. Jadi saya penasaran juga gimana sih kualitasnya. Bismillah. Ya. Jadi di sini saya juga membeli case-nya gitu, supaya gampang dibawa kemana-mana dan dicentolin di mana-mana. Ini loh. Inilah dia. Dan mari kita ambil aja. Kita lihat apa yang kita dapatkan di sini selain itu. Wait. Bukannya di sini. Kok agak sulit. Oke, itu saja yang kita dapatkan di sini. Entahlah ini barcode untuk warantinya. Di sini buku manualnya. Di sini kita dapat kabel chargernya. Ini kabel chargernya. Dan di sini kita juga dapat cadangan untuk telinga kita nih. Oke, kita langsung aja lihat yang kita tunggu-tunggu, yaitu TWS-nya sendiri. Karena dia sudah menggunakan Type-C, jadi nggak repot-repot harus bawa dua kabel nih. Bisa pakai satu kabel aja Type-C. Oke, kerennya di sini dia udah pakai Type-C. Kita langsung buka aja. Di sini ada tulisan one more. Oke. Tedeng. Buka lagi. Tedeng. Tedeng. Nah, ini dia tampilannya. Desainnya lumayan. Coba kita peel. Oke. Nanti akan kita coba. Sementara sampai di sini dulu. Sebelumnya saya punya sebenarnya QCY T5 yang bentuknya seperti ini. Tapi ini box chargernya yang rusak. Entah kenapa saya baru pakai sekitar 2 bulanan, nggak bisa ngecas lagi. Ya, terpaksa saya beli lagi yang baru buat ganti. Karena ini udah nggak bisa digunakan. Dan inilah pilihan alternatif yang barunya. Kali ini kita akan review nih sebuah TWS yang bisa dikatakan sudah jadi TWS-nya sejuta umat, karena banyak sekali reviewnya yang bagus. Kemudian di marketplace, kalau teman-teman lihat TWS ini banyak sekali peminatnya, bahkan terjual sampai 1000-an. Setiap seller itu terjual 100 sampai 1000 unit. Wow, luar biasa sekali. TWS ini adalah One More Piston Bud. Jadi ini adalah TWS yang paling laku saat ini yang saya cek di marketplace. Nah, kita akan cari tahu nih kenapa
TWS ini laku banget di pasaran. Kenapa banyak sekali peminatnya? Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari kelebihannya. Sekaligus saya akan beritahukan ke teman-teman mengenai experience saya dalam menggunakan TWS ini selama 2 bulan terakhir ini, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama akan kita bahas dari TWS ini adalah kelebihannya. Yang pertama, desainnya dulu. Desainnya lumayan menarik, lumayan bagus menurut saya. Dan ini adalah alasan saya kenapa saya milih TWS ini. Desainnya cukup keren dan cukup kecil gitu. Tidak terlalu terlihat ketika kita memakainya. Dan kelebihannya juga dia sangat ergonomik ketika teman-teman gunakan di telinga dalam waktu yang lama. Dia tidak mudah lepas. Ketika teman-teman menggunakan gini seperti ini tidak mudah lepas, dan dia nyaman menempel di telinga. Jadi tidak akan menyakiti telinga teman-teman saat digunakan sekalipun dalam waktu yang lama. Kemudian TWS ini koneksinya mudah banget gitu. Jadi nggak sering mengalami gangguan koneksi. Artinya kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS yang lain, itu kadang suka disconnect sendiri, terus kadang ketika saya cabut dia dari chargernya itu tidak connect otomatis, macam-macam masalahnya. Nah, dalam pengalaman saya menggunakan TWS ini, hal-hal seperti itu tidak saya rasakan. Lancar-lancar saja ketika saya cabut, terkoneksi walaupun waktunya agak lama. Kemudian dia juga bisa bekerja secara terpisah. Nah, ini nih, bisa teman-teman gunakan satu atau dua-duanya, atau bisa juga teman-teman gunakan TWS ini di 2 smartphone. Misalnya teman-teman kasih siapa satu untuk digunakan gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan banyak orang, yang menjadi daya tarik banyak orang adalah harga TWS ini cukup terjangkau, yaitu di kisaran 350 ribuan. Nah, tentu saja ini cukup terjangkau untuk TWS dengan fitur yang cukup menarik seperti ini. Kelebihan berikutnya adalah baterainya nih teman-teman. Baterainya ini bisa dibilang cukup bertahan lama. Saya charge-nya itu seminggu sekali paling cepat, dengan skenario penggunaan untuk mendengar kajian, mendengar murotal, kemudian untuk menonton YouTube, dan untuk panggilan telepon. Nah, kemudian yang paling penting adalah kualitas audionya. Ini mungkin yang membuat orang banyak sekali berminat untuk membeli TWS ini. Di treble-nya cukup pas, suara-suara cukup terdengar jelas dan jernih ketika teman-teman menonton, dan bassnya bisa dibilang cukup menonjok, tapi walaupun untuk saya sendiri nggak cukup menonjok gitu ya, karena saya sering bilang kalau saya itu orangnya kalau bass itu perlu yang agak lebay gitu. Oke, tapi untuk teman-teman ini bassnya sudah cukup lumayan, dan ini pas banget buat teman-teman yang suka banget ya headset atau TWS dengan suara yang lantang. Jadi suaranya ini gede banget teman-teman. Kalau teman-teman pulin di volume 100%, dan saya tidak sarankan teman-teman lakukan itu karena itu akan merusak telinga teman-teman. Ini suaranya sangat besar. Nah, tapi untuk tingkat kekedapannya sendiri ya itu nggak terlalu kedap teman-teman ya, karena ini adalah TWS murah ya. Kalau teman-teman mau yang tingkat kekedapannya lumayan tinggi, itu biasanya dari TWS 500 ribuan, 800 ribuan, 1 jutaan ke atas lah. Itu sudah punya fitur-fitur untuk kekedapan suara gitu. Nah, untuk TWS ini sendiri nggak kedap teman-teman, tapi nggak masalah karena ingat harga lagi ya. Oke, tapi ini udah punya fitur noise cancelling teman-teman. Nah, itu bisa bermanfaat buat teman-teman ketika dalam kondisi bising. Nah, teman-teman, untuk skenario penggunaan menonton, mendengarkan musik, mendengarkan murotal, mendengarkan kajian misalnya, TWS ini bisa teman-teman andalkan. Kalau untuk penggunaan game, saya tidak sarankan karena delaynya masih berasa gitu, apalagi untuk game-game seperti PUBG gitu, maka delaynya akan kerasa banget nanti teman-teman. Saya tidak sarankan untuk digunakan TWS untuk bermain game. Lebih baik teman-teman pakai kabel, karena sampai saat ini belum ada teknologi TWS yang
benar-benar zero, benar-benar nol delaynya ketika digunakan, karena ya dia TWS gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyaman bermain gamenya, silahkan teman-teman pakai yang kabel aja gitu supaya nggak delay. Itu sekaligus menjadi kekurangannya, delaynya masih kerasa ketika bermain game. Dan kekurangan yang berikutnya, dia ini nggak bisa dikoneksikan atau dia itu nggak bisa menyimpan banyak device sekaligus. Jadi ketika teman-teman ingin berpindah menggunakan HP yang lain atau dikonekkan ke device yang lain, teman-teman harus disconnect dulu kan, reset dulu, baru firing ulang. Itu agak ribet. Sedangkan beberapa TWS yang pernah saya gunakan sebelumnya itu bisa menyimpan lebih banyak device dan nggak perlu saya harus firing ulang lagi, reset dan firing ulang lagi. Ketika saya butuh untuk koneksikan ke HP yang lain, tinggal saya koneksikan saja gitu. Nah, untuk TWS ini nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi harus di reset dulu dan firing ulang dulu baru bisa connect ke device yang lain. Itu adalah kekurangan yang cukup mengganggu saya menurut saya. Dan juga ketika teman-teman cabut dia dari batok chargernya ini, koneksi Bluetooth-nya itu agak lama, bisa dibilang agak lama, karena misalnya kalau dalam kondisi orang nelpon nih, kemudian teman-teman cabut ini, itu agak membutuhkan waktu agak lama sampai dia terkoneksi dengan handphone teman-teman. Kemudian kekurangan berikutnya menurut saya, tadi saya sudah sampaikan, ini memang bassnya cukup kencang tapi belum terlalu lebay menurut saya. Ini bukan kualitas bass yang paling bagus lah menurut saya. Dan ini yang menjadi kekurangan yang banyak sekali dikeluhkan orang yang sudah menggunakannya adalah dia ini tidak bisa melakukan preview dan next song. Dia juga tidak bisa melakukan volume up and down. Jadi ya hanya sebatas play, pause, dan memanggil Google Assistant. Tapi untuk kontrol lainnya belum ada. Nah, saya harapkan nanti ketika diupdate, One More bisa memberikan fitur itu. Ini juga bisa dikatakan kelebihan atau kekurangan sih. Ada aplikasinya gitu, cuman nggak terlalu kepake, hanya untuk update saja fungsi aplikasinya itu. Selebihnya itu hanya sekedar gimmick menurut saya. Dan di pasaran ada dua TWS yang desainnya sama persis saudaranya inilah, yaitu Omting Airfree. Nah, desainnya sama persis, nggak ada yang berbeda, hanya saja tulisannya saja yang berbeda. Nah, di sini One More, di situ bilang Omting. Sebenarnya mereka ini sama sih, satu induk perusahaan. Hanya saja kalau kita melihat review dari teman-teman yang sudah membeli, dan yang membuat saya mengarah untuk membeli ini adalah review teman-teman yang di YouTube, yang di marketplace, yang mengatakan suaranya ini lebih bagus gitu kata mereka. Karena saya belum pernah coba juga yang Omting. Hanya saja kalau saya pribadi dari melihat review mereka, saya akan membeli yang One More ini. Kesimpulan dari saya, TWS ini dengan harga 350 ribuan sudah bisa berikan kamu pengalaman yang lebih daripada harganya. Karena kalau menurut saya nih, di kelasnya ini yang terbaik. Di kelas harga yang segitu, ini yang terbaik untuk saat ini gitu. Nah, sebaiknya kalau teman-teman punya budget di kisaran 350 ribu, maka teman-teman nggak perlu ragu untuk membeli TWS ini. Karena saya yakin kemungkinan besarnya teman-teman nggak akan kecewa setelah memiliki TWS ini. Baik, itu saja review dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memilih TWS ini, atau untuk mempertimbangkan apakah teman-teman perlu membeli TWS ini atau tidak. And I hope you enjoy this video and let's see ya.